Juli 2022, income 1 bulan ya? Ya. 1,3 miliar. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Dan hari ini aku bareng Cici ya. Karena masih umur di bawah 30 ya semuanya ya. Aduh, amin. Mukanya kelihatan. Yang penting mukanya kelihatan. Oke, di bawah 30. Nah, hari ini aku bareng sama Cici ini karena mereka itu menurut aku ya, mereka dari sekian banyak orang yang aku ketemu, mereka adalah orang yang termasuk orang biasa, tapi income-nya luar biasa. Dan semoga kita semua yang lagi nonton ini juga bisa jadi kayak Cici ini ya. Amin. Oke, kita kenalan dulu. Nama? Justina Dirjo Hadi. Oke, panggilannya? Nana. Cinana ya. Dia tahun ini umur. Jadi di spill juga nih. Di spill dulu ya. Karena kan orang kalau income-nya banyak, orang bakal nanya kan ini. Oke. Kerjanya gitu. Oh iya, umur 36 dan 36 ya. Ini anak? Ya, anak 3. Anak 3. Juliana Parmadi, dipanggil Jule. Jule ya. Jule. Tipis sama Jule ya. Oke. Umur 36. 36. Anak 2. Anak 2. Aku Gwen Sebada, panggilnya Gwen aja. Si Gwen? Iya, umurnya 33. 33 paling muda lah ya. Boleh bangga nih. Anaknya juga. Anaknya 1. Anaknya 1. Ya. Oke. Nah, dan ini yang paling menghebohkan ya. Langsung Langsung aja kita spill income per bulannya berapa. Oke, di bulan Juli kemarin, Juli 2022 ya. Juli 2022, income 1 bulan ya? Ya. 1,3 miliar. Wow, 1,3 miliar. Berarti bayar pajaknya berapa sih? Waduh, 30% tuh. 30%. 30 ya. Ya, gimana rasanya? Sakit? Rela. Rela ya. Jadi nggak apa ya? Pajaknya gede gitu nggak apa ya? Ini namanya mungkin gede, Ini nggak gede. apa-apa. Oke. Emang udah Jujur layak. ya? Kemarin di Juli 1,1. 1,1 lah. Beri pajaknya dia gede ya. Iya. Nah, pemerintah boleh berterima kasih. Oh iya, Cigon gimana? Kalau aku kemarin sekitar 600-an. Sekitar 600-an di Juli Di ya. Juli juga 2020 kemarin. Tetap gede gitu ya. Karena guys serius ya, aku kayak makanya kalau aku ngobrol sama mereka karena menurut aku mereka bukan content creator, bukan ya. Jadi nggak apa ya kerjaannya apa? Karena setahu aku yang income-nya bisa sampai 1 miliaran per bulan di zaman kayak gini ya kalau nggak content creator. Ada banyak banget teman aku yang AdSense-nya per bulan 1 M gitu ya, belum lagi endorse ya, atau pengusaha batu bara gitu ya, pengusaha kelapa sawit gitu-gitu. Dan apakah kalian itu? Enggak. Kerjaannya apa? Jadi kerjaannya apa nih? Bisa sampai segitu income-nya? Bisnis Asuransi ya, oke. Ini semuanya sama bisnis asuransi. Jadi kalian adalah founder dari Alive by Vision. Oke, Alive by Vision. Jadi ini adalah bisnis asuransi. Ya. Dan itu adalah kerjaan utama kalian. Yes. Ada side hustle. Tapi tau nggak side hustle? Tahu dong. Tahu ya. Gak tahu Iya. Tahu ya. Karena zaman sekarang kalau anak muda Banyak. kantoran nggak cukup. Jadi Oh. kasih punya side hustle atau side Nyambi sambil Justru dulu ini malah awalnya side hustle. awalnya Ternyata malah jadi full ya kan. nggak pernah full time dari awal. Awalnya kita pikir enggak, tapi ternyata ya udah jatuh cinta dan akhirnya sekarang udah full time full heart sih di bisnis. Apa? Ya dibayarnya segitu ya kan. Jadi awalnya kerjaan utamanya apa? Enggak sih, ibu rumah tangga aja. Ibu rumah Anaknya tangga. banyak. Iya, waktu itu emang Jadi itu gitu. adalah pekerjaan utamanya ya? Iya. Oh, auditor bukan ya? Auditor sebelum Oh menikah ya? dulu sempet kerjain corporate, Oh, ya. tapi long time ago sebelum married, sebelum menikah, sebelum punya anak itu aku pernah ngejalanin ya dunia kantor gitu. Oke, kalau Cijule apa? Lumayan palu gada. Oh, semuanya Jadi dulu ya? sempet ya dikerjain macam-macam lah ya, pernah bisnis bikin sekolah, preschool, terus gitu pernah ya F&B ada, terus clothing line, Oke. terus PO Bangkok Korea. Oh iya, ini ya? Cuci PO, semua ada makanya boleh. Oke, masih sampai sekarang? Kalau yang masih dijalanin sekarang tinggal clothing line. Oh, tinggal clothing line. Oke, jadi masih jalan ya? Masih. Tapi jauh kali ini. Jauh. Itu kan yang itu kan Fashion ya guys. Oke. Kalau Ciguen waktu itu Kalau kerjaan utamanya? kerjaan utama dulu ini F&B. Restoran. Bukan restoran. Iya. Oke. Ini kalian pernah nggak sih sebenarnya kerja sama orang? Cici tahu pernah. Pernah sih, Pernah ya. Pernah. Oke, jadi perjalanannya udah panjang banget ya. Udah kan udah umur segini ya. Oke. Perjalanan hidupnya sudah banyak. Oke. Aku tahu banyak banget yang kayak pas bilang ini adalah bisnis asuransi. Orang sekarang tuh masih punya banyak stigma negatif tentang dunia asuransi. Gitu, dan semoga ini bukan untuk bagus-bagusin, ya definitely bukan untuk jelek-jelekin juga, tapi kita buka-bukaan lah ya, biar orang bisa ngeliat sisi lainnya. Satu stigma asuransi yang paling sering di social media adalah kalau beli asuransi itu artinya kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Kalau beli asuransi kan ya mati ada uangnya gitu kan.
kan. Kalau mati ya udah mati aja gitu loh, dan nggak tahu kapan matinya, udah nasib aja gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku asuransi itu justru untuk kita melindungi orang-orang yang kita sayang. Jadi pas kita tinggalin mereka tuh ya nggak dalam kondisi susah gitu ya, karena kita udah menyiapkan proteksi terbaik untuk mereka ke depannya gitu. Jadi for the sake of emang justru kalau kalian punya orang-orang yang dicintai dan kalian nggak mau mereka akan hidupnya susah setelah kalian pergi, ya kalian justru harus siapin itu. Jadi sebenarnya asuransi bukan melindungi diri sendiri. Bukan. Iya, tapi lebih banyaknya melindungi orang lain. Iya, untuk diri sendiri, tapi justru untuk memproteksi lebih banyak orang yang memproteksi. kita sayangin ya dong. Oke, biar kalau meninggal, kalau misalnya terjadi suatu resiko, misalnya sakit kritis atau meninggal, kan nggak usah ngasih utang sama tetangga ya. Kan inflasi medis ya, Bo, benar nggak sih? Kayak mahal banget sekarang gitu kan. Ya itu jangan sampai amit-amit kalau kitanya sakit ngebebanin keluarga. Mereka kan pasti mau yang terbaik buat kita, pengobatan terbaik, ya nggak sih? Mereka pasti pengen gimana pun caranya supaya kita cepat sembuh. Benar nggak sih? Itu kalau kita nggak disiapin ya mereka pasti pakai tabungannya, bener nggak sih? Tapi gimana kalau stigma asuransi yang bilang bahwa asuransi itu penipu? Karena sekarang kayak setiap tahun atau setiap bulan pasti ada gitu influencer yang post social media kayak, apa nih gue udah bayar asuransi sekian, pas klaim nggak bisa, nggak di cover. Menurut kalian gimana? Kita di sini ngomong maksudnya buka-bukaan, bukannya kita mau menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Cuman maksudnya gini, kadang-kadang ada bagian pemasar yang mungkin edukasinya kurang, atau mungkin komunikasi dengan klien ini kurang. Jadi miskom di situ sebenarnya. Jadi mungkin ekspektasi dari kliennya ini mungkin segimana, tapi ternyata aslinya itu sebenarnya harusnya gimana gitu. Maksudnya dalam artian gini ya, kayak masuk perusahaan asuransi, terutama yang udah gede-gede banget, yang giant-giant ini, mereka itu pasti SOP-nya dan legalnya segala macam itu pasti semua sebenarnya jelas gitu. Cuman mungkin kebanyakan yang di lapangan itu kebanyakan miskom gitu sih. Soalnya ini banyak yang terlena dengan murah gitu ya. Gue beli kayak murah aja, tahu isinya. Gitu. Tapi gimana sih sebenarnya, kayak susah juga sih nyalahin yang agennya itu ya. Kalau menurut aku sih selalu kayak kitanya yang mesti yang betul juga sih, benar gitu kan. Benar. Banyak juga karena orang yang kadang-kadang mungkin sebenarnya maksudnya tuh bukan gimana ya, tapi lebih ke ya udahlah gue udah percaya aja deh sama lo gitu kan. Tapi yang ada mungkin nggak enaknya di kemudian hari di mana malah dia sebenarnya jadi nggak tahu gitu. Jadi kenal keluarga tetap harus. Iya sih. Ini ya. Harus tahu. Justru harus nanya. Karena kita sendiri yang tanggung jawab ya. Kita yang bayar, kita yang tanggung jawab. Tapi kalau kalian sendiri emang dari awal, bisnis asuransi kalau dijelaskan secara singkat gimana juga? Bisnis asuransi kalau dijelaskan secara singkat, yang kita jalani ya beda banget sama. Ibaratnya kita di sini diajak di bisnis asuransi yang kita jalani sekarang, kita ibaratnya bukan kayak sales. Kalau sales kan kita jualan, terus benar nggak sih? Kalau di bisnis yang kita jalanin ini, kita lebih building tim. Yang pasti kita udah kasih dulu tentang pengertiannya, insurance yang benar itu seperti apa sih? Gitu kan. Terus kayak produk yang bagus itu seperti apa sih gitu. Nah nanti mereka akan jelasin ke satu-satunya mereka. Karena itu orang yang mereka sayang dong. Harus punya proteksi yang terbaik itu seperti apa. Nah setelah itu ya udah kita tinggal ajak lagi orang untuk diduplikasi lagi, diedukasi lagi, duplikasi gitu. Jadi sistemnya lebih kayak gitu ya. Fokusnya bukan kayak kita mau jualan asuransi terus gitu. Bukan itu. Emang sekarang kalau boleh spill, kalian kliennya ada berapa? Kayak klien nasabah asuransi nasabah. Kalau aku pribadi, aku udah jalan di sini hampir jalan mau 5 tahun nih. Udah mau 5 tahun. Nasabah aku langsung cuma 12. Jadi udah mau 5 tahun, nasabahnya baru 12 nih, antara nggak bisa jualan atau emang? Nggak bisa jualan tapi tadi gitu. Jadi apakah 12 orang ini kasih cuci 1 M atau gimana? Itu tidak. Kan balik lagi kita sama-sama di sini nasabah kita nggak lebih dari 20 ya, benar nggak? Cigon berapa? Ada berapa? Saya masih nggak nyampe 15 juga. Nggak nyampe 15. Cina? Aku mungkin 20-an ya. 20-an ya, nggak sampai 30 ya. Itu Cici udah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Jadi gimana? Ini nggak jago jualan atau gimana? Lebih, makanya tadi aku bilang. Bener-bener berbeda. Namanya berbeda. Dan kita di sini intinya cuman building team. Kita building team, kita edukasi building team, dan kita cuman proteksi orang-orang yang itu yang kita sayang kita ya. Jadi 15-20 orang itu ya adalah orang-orang yang terdekat kita. Iya, jadi emang dibantu juga ya kalau ya. Jadi uang yang banyak itu mostly dari building team ya. Emang tim kalian di A-Life ada berapa sih?
Kalau total agentnya hampir 1.000 orang ya. Totalnya total agent agent, ya. Tapi dari 1.000 itu yang udah jadi leader atau bisnis partner ya, udah benar-benar bisnis partnernya sekitar 170. 170. Iya, ya. Gimana? Mereka kalau yang income orang-orang di bawah kalian tuh berapa sih? Yang paling banyak, yang paling banyak itu ya di atas 50 dan di atas 100. Kira-kira di atas 50 juta tuh berapa orang? Banyak sih, lebih dari 100 ya. Lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Dan A-Life ini udah jalan berapa tahun? Baru 3 tahun. 2019. Baru 3 tahun ya? Oke, gede juga ya. Lumayan ternyata ya. Gede ya. Jadi memberi berkat untuk banyak orang ya. Awalnya tuh kalian cita-citanya emang Kira-kira saja. Tentu tidak. Enggak ya. Tidak ya. Definitely enggak. Gimana cita-cita awalnya apa? Cita-cita ibu rumah tangga soleha. Oh iya, kok bisa kan kita maunya ya kerja uangnya masih terus. Iya kan. Gitu, cita-cita wanita pada umumnya. Cita-cita enggak sih? Kalau aku dulu cita-citanya ya pengen punya bisnis. Menjadi pembisnis. Pembisnis yang sukses gitu ya seorang. Iya pembisnis juga kan jadi ya dong, bisnis. Ini yang beda aja dari yang lain ya. Iya, bisnis. Pengen jadi apa awalnya? Sama pebisnis juga. Itu juga simply karena dulu aku pernah kerja di kantor dan ngerasa nggak cocok gitu kerja di kantoran dengan ya jadi aku ngerasa lebih pengen punya bisnis gitu. Ya. Kita sendiri yang mengontrol gitu kan. Iya, betul. Bisnis. Benar. Cici juga awalnya mau jadi pebisnis. Iya, memang aku juga dari dulu aku ada satu role model tante aku yang which is dia tuh corporate banget, tapi nggak ada work life balance. Jadi kayak lumayan sibuk gitu kan. Nah, jadi aku tuh pengen kayak dia sukses ya, tapi nggak pengen jam kerjanya gitu loh. Dia pengen duitnya tapi nggak. Iya, bisa. Tapi ternyata Tuhan baik banget dipertemukan di sini ya kan. Jadi dapat itu semua lengkap gitu. Oke. Cina pernah bilang kalau misalnya kita jadi artis, jadi content creator, influencer gitu kan, mungkin makin tua kalau udah jelek susah juga gitu ya, income-nya bisa turun gitu kan. Nah, tapi kalau ini makin karena itu active income kan, Vel. Maksudnya kalau yang tadi yang dunia itu kan active income. Kalau misalnya kayak kita nggak kerja ini, misalnya content creator yang nggak mau di endorse, terus nggak mau ini, misalnya yang bukannya gitu maksudnya. ini nggak apa? Iya benar gitu kan maksudnya gitu. Ya jujur kayak papi aku, dokter gitu. Ya kan dia kan jasa. Kalau dia nggak praktek, dia nggak dapet uang. Iya. Pas kalian awal mula join sebagai asuransi ini tuh gimana sih kayak circle one kalian menanggapi ini gitu kayak ngelihatnya aduh nggak usah apa sih bikin malu gitu-gitu nggak sih atau gimana? Mix ya? Ya mix. Jujur sih kalau gue pertama kali ya pasti ya ada doubt gitu dari orang tua gitu. Orang tua, suami gitu. Iya dan suami gitu kayak masa sih gitu, gue nggak mau aja gitu kan. Apalagi kalau nyokap gitu kan kayak udah jauh-jauh sekolah keluar pulang bisnis beginian asuransi gitu kan pasti ya gitu lah ya. Soalnya kan lagi stigma masyarakat yang masih negatif itu ya. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari stigma negatifnya. Tapi ceritain dong kalian kan berarti kan udah 4-5 tahun ya. Pas awal mulanya itu berarti kan dapat uangnya paling banyak dari building team ya. Itu source of income-nya gimana sih kayak awalnya building team cari orang 1.000 orang tuh gimana sih? Jujur kita awalnya itu memang pakai branding juga ya karena kan tadi balik jadi lagi. Dari awal pakai branding. Iya 2019 yang pas kita start building A-Life itu kita mulai dengan proper gitu dengan kita pakai branding terus kita juga social medianya tuh juga kita bagusin kayak istilahnya nih kita mau narik kupu-kupu kita kan harus bikin taman bunga yang bagus dong. Nah, jadi kita prepare itu gitu kan prepare taman kita prepare taman bunganya kita kayak jelasin visi misi kita di bisnis ini tuh sebenarnya apa untuk mengedukasi untuk create awareness gitu kan. Jadi orang-orang tuh yang ngeliat tuh ternyata bisnis asuransi tuh sekarang anak kita masih menganggap diri kita anak muda ya. Masih anak muda. Ya jadi bisa dilirik sama yang lebih younger generation gitu karena kan mungkin juga stigma-nya agen asuransi mah tante-tante gue gitu kan yang jadi agent gitu om tante-tante gitu misalnya gitu kan saat itu. Nah jadi kita juga pengen menunjukkan image baru nih gitu kayak anak-anak muda yang pintar-pintar yang berpendidikan gitu kan itu juga bisa kok gitu menjalankan bisnis ini karena memang bisnis sendiri kan bagus gitu kan. Kenapa nggak ada yang mau ngelirik gitu. Oke, berarti dari awalnya social media gitu ya? Social media kita juga ada branding, kita juga hire branding agency juga ya. Kayak we take it very seriously gitu. Coba spill sekarang ya, follower social medianya berapa? Juga nggak sih? Aku berapa? Sekarang sekitar 3.000-an ya. 3.000-an ya? Jula berapa? Aku 12.000 ya. 12.000 ya? Ini nih. Ya. Cina berapa? Aku dikit. Berapa? Masih private lagi. Masih private? Ada 2 account. Ada 2 ya? Ditotalin sama sosial. Ditotalin biar banyak ya? total biar banyak padahal followersnya sama. Nah, aku
4.000, yang satu 4.000-an, yang satu 2.000-an kok. Oke. Kalau Enes berapa sekarang? Enggak, berapa 6.000-an? Berapa 6.000-an ya? 6.000-an ya. Coba berarti maksudnya nggak tahu ya, mungkin bagi anak zaman sekarang kan gampang viralnya, segitu mah nggak banyak sebenarnya. Iya. Cuma nggak banyak itu pun bisa dapat sampai 1.000 orang ya sekarang di bawah kalian ya. Jadi nggak butuh followers banyak banget ya untuk menghasilkan. Nggak perlu, karena ya di kita ini ada bukti nyata ya. Sela ya, di bisnis kita itu orang yang sangat introvert. Kemudian dia bisa bilang dia cuma punya 8. Dia cuma punya 8. Oke. Tapi kayak karena di bisnis ini itu benar-benar diajarin banget dari A to Z. Semuanya. Kayak udah ada SOP-nya ibaratnya. Tinggal diikutin sama persis. Ya udah, orang yang kayak dia aja even bisa punya income ya dia triple digit sekarang. Tapi dia belajar lah. Iya, dia belajar juga. Oke, pasti ada kemauan dong. Itu udah pasti. Harus ya. Iya, keluar dari comfort zone. Ditambah ya benar, dan ditambah dengan ya skill-skillnya dia gitu. Jadi misalnya dia jadi mengajar, jadi speaker gitu ya. Lama-lama tuh dia bisa gitu ngomong di depan banyak orang. Dan itu diajarin di sini ya, maksudnya ada makanya bisnis ini tuh bukan cuma soal cuan doang. Kalau kita kan apa sih hashtagnya cuan with purpose gitu. Jadi kayak ya karena kayak kita ngajak orang ke sini tuh bukan kayak ngajak duitnya doang loh gitu. Kebetulan LF karena juga 90% tuh cewek-cewek. 90% baru aku mau nanya ceweknya ya. Ini emang women empowerment banget nih gitu. Kamu gitu mau bergabung atau? Boleh. Ada yang berbeda ya. Kalau di sini akan mudah sharing kali ya. Oh ya justru ya. Iya kan. Apalagi yang ganteng-ganteng ya. Ya ini yang lagi lihat kamera. Paham. Tadi kan kita udah ngomong bagus-bagusnya. Orang harus tahu jelek-jeleknya juga. Karena nggak ada yang semuanya perfect gitu kan. Setelah menjalani ini ya 4-5 tahun, apa jeleknya? Apa resikonya? Apa enggak enaknya nih? Ya pasti semua ada plus minusnya lah ya. Ini tuh sebenarnya double end sword juga sih. Karena maksudnya in a way kita enaknya itu karena kita develop people. Tapi in a way juga kita develop people loh. Kayak itu adalah orang-orang bukan barang gitu kan. Atau gitu. Mungkin lebih kayak gitu ya. Karena responsibility-nya gede. Iya. Cara berpikir juga beda. Iya. Mereka kan punya dari background masing-masing juga, masing-masing. Nah itu yang maksudnya yang challenge-nya adalah gimana caranya kita menyatukan visi dan menyamakan gitu. Supaya maksudnya mereka bisa duplikasi yang kayak kita, apa yang selama ini udah kita jalanin, duplikasi sama persis. Ya supaya mereka juga bisa duplikasi partner-partnernya mereka gitu ya. Itu yang lumayan challenge-nya kayaknya ya. Jadi gimana caranya, kalian mikir gimana caranya dia bisa sukses juga ya? Iya dong, kita pengen mereka jadi standar ya gitu kan. Kita mau menyatukan standar dari orang-orang yang standarnya berbeda-beda gitu. Ya sometimes ada lah masa-masanya di mana kita kayak gitu juga gitu. Ada lah, namanya juga manusia ya kan. Ada lagi cewek ya kan? Iya kan sebulan sekali aja ada masa-masa yang kita sensitif banget tuh ya. Jadi balik gitu sih. Nah kalau kalian sendiri tuh imbas ya sih? Aku tuh orangnya nggak terlalu itu ya. Jadi tabungannya ada 100M ya? Tabungan maksudnya. Jadi uangnya di tabungan gitu ya Cia? Cuman ya aku sih masih yang lurus banget gitu. Masih yang aku soalnya tidak mendalami dunia investasi ya. Gitu. Jadi taruhnya deposito. Ya, kebanyakan iya. Oke. Kalau Juliet, kalau aku juga sama. Maksudnya lebih kayak tetap naruhnya di deposito yang namanya deposito reksadana paling. Saham nggak ada ya? Yang low risk aja lah ya gitu kan. Saham? Saham enggak sih. Kripto nggak ada? Enggak sih, aku nggak main. Kurang ngerti Karena kan lebih harus mengerti banget ya baru kayak berani taruh gitu. Ya lebih ngertinya ini ya udah. Mendingan jalanin yang ini aja gitu. Padahal ini juga nggak terlalu banyak modal. Banyak modal nggak sih? Nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya. Iya ya. Nggak ada modalnya. Paling event-event gitu ya Ci ya. Iya paling event-event doang itu juga kan. Enggak lah sebanyak. Iya lah berapa gitu dibanding. Cici gimana? Kalau Cinana? Aku sama sih, aku juga deposito, reksadana, ada beberapa kemarin juga udah sempet pakai financial planner juga buat bikin education plan buat anak-anak. Udah mulai investasinya di situ. Ya buat pendidikan sih mostly ya. Saham juga masih mainnya blue chip doang dan bukan trading ya. Aku benar-benar invest ya. Jadi beli saham-saham blue chip, nyicil-nyicil. Just nggak apa-apa. Menurut aku kayak orang-orang maksudnya fokus ke yang kita ngerti dan kita bisa gitu ya. Kita masih fokusnya perbesar income nih ya kan. Perbesar income dulu. Jadi ada duitnya gitu loh buat investasi. Oh gitu, ini pertanyaan yang menarik ya. Berapa income yang cukup buat kalian? Kita kalau di sini ya, kalau di LF ya. Jawabannya berapa pun pasti dihujat oleh netizen sih. Enggak, tapi emang kita ada ininya, ada end goalnya. Kita selalu bilang that's the destination. Jadi kita jalanin bisnis ini tuh kita udah punya roadmapnya dan kita udah punya tujuan akhirnya end goal kita tuh mau kemana gitu. Dan kita tuh mau kumpulin aset
250 miliar dalam waktu 7 tahun. Dalam waktu 7 tahun. Dan ini udah tahun ke 5. Tahun ke-5. 4. 250M tuh aset kan? Cash Aset yang dimana habis itu gue bukan nanya deh, kalau orang 250M itu kalau diinvestasiin kira-kira returnnya tuh setahun bisa berapa sih? Kalau yang basic aja 10% ya dong. Dapat ya? Ya, atau say yang lebih low risk 5% deh. Nah iya, berarti kan 12,5M sebulannya udah 1M. Iya, that's the target gitu. Karena kita mau punya benar-benar passive income di luar dari bisnis ini ya. Kan sekarang itu soalnya kita juga bisnis passive income, tapi dari situ aja kita bisa dapetin kayak ngomong bilang tadi. Dari bunga kita mau dapat 1M per bulan ya. Nah mungkin untuk mengakhiri Ci ya, ini pertanyaan yang sangat klise, tapi juga mungkin pesan juga ya buat anak-anak muda yang nonton ini. Kalau you guys bisa balik ke masa lalu, ke umur ya 20-an lah ya, kalian bakal bilang apa sama diri kalian yang di umur 20 itu? Aku bakal bilang kenal sama bisnis ini pas dari awal. Dari awal ya. Jadi nggak usah jalan sama orang gitu yang sebelum-sebelumnya gitu maksudnya. Jangan terlalu idealis kali ya. Oke. Gue merasa kayaknya dulu gue orangnya tuh idealis banget. Iya, gitu. picky kali ya, kerjanya harus ini gitu ya. Iya, kayak harus begini, harus begini gitu. Kayak lo tuh orangnya gitu banget. Tapi di sini tuh justru malah belajar dari dia gitu. Kalau ya lo jangan gitu-gitu amat lah. Maksudnya tuh nggak bisa semuanya tuh lo harus chill gitu kan. Kayak mulai go with the flow juga gitu kan. Belajar begitu sih. Kita nanya. Berat nih. Jadi ngomong ke aku yang umur 20. Iya. You did a good job. Karena aku berasa dengan segala macam pengalaman yang aku punya itu juga menjadikan aku seperti sekarang ini gitu. Jadi lebih bisa bersyukur juga dengan bisnis yang aku punya saat ini dan no regret sih sebenarnya. Karena telat mulai gitu nggak? Ya mungkin. Kalau mulai sih ya pasti. Kalau kayak gue ngeliat sekarang ya angkatan sekarang banyak anak-anak muda yang umur 20 segala udah jalan bisnis ini ya of course gue pasti ngerasa kayak wah gila kalau I know this bisnis dari tahun umur gue 20 sekarang umur 3 umur 16 tahun. Iya. Udah kekumpul itu 250 kali 2 kali ya. Kali 3 eventnya gitu kan udah gitu kan. Cuman ya mungkin ada proses juga ya dari pengalaman-pengalaman yang aku pernah dengan corporate, dengan aku bisnis-bisnis yang lain jadi tahu kan gitu. Jadi ya disyukurin juga sih. Thank you ya, semoga kita semua juga bisa sukses kayak Cici. Thank you guys, bye.